memantapkan tauhid itu ada dua cara supaya tauhid itu mantap dan berbuah. Caranya apa? Yang pertama, kasratut tafakkur, banyak berzikir, berfikir, banyak berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil mauti wal fana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahlul majdi was sana. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi sahibir rida sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wal atqiya, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala pertolongan dan anugerahnya kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, keluarga, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, masih kita membicarakan tentang nama Allah Al-Baqi. Pada minggu yang terdahulu disebutkan bahwa al-mu'min bismillahil baqi ayyu'siral akhirah 'ala dunya li'annaha khairu wa abqa. Orang yang percaya, beriman, meyakini dengan nama Allah Al-Baqi, yang maha kekal, maha abadi. Orang yang beriman itu bahwa dia mengutamakan akhirat atas dunia, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan akhirat terhadap dunia tidak lain adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal ibadah kita, berarti kita semakin mengutamakan akhirat daripada dunia. Namun ibadah yang banyak kita lakukan, ibadah mulai dari sembahyang, puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya, yang kita lakukan itu akan tidak begitu berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tidak begitu bernilai di sisi Allah apabila kita ini masih mempunyai diri yang kotor, kita masih tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan dirinya dari segala sifat yang tercela. Wa dzakara asma rabbih, kemudian dia menyebut nama Tuhannya, artinya dia memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Fasalla, maka dia sembahyang, maka dia beribadah. Nah, begitulah Allah mengatakan bahwa yang beruntung itu adalah orang yang membersihkan diri, memperhiasi diri, lalu beribadah kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kita disurungi orang makanan, andai kata kita disurungi orang makanan yang lezat, nah pemakanan yang nyaman, kita ambil contoh soto nang nyaman, tapi nya soto nang nyaman,
nang ada satinya salangkapnya di talam itu. Tapi nang tukang surung nih orangnya merigat. Nang tukang surung nih awaknya bercelumur lawan kotor, muntungnya babau, tangannya rigat. Tamakanlah kira kita surungan nang nyaman tadi. Kalau nang kayak itu orangnya nang menyurung. Tapi kalau andai kata nang tukang surung ini orangnya bersih, pakaiannya bagus, baunya harum, walaupun nang disurungnya nasi bungkus, insya Allah tamakan. Satu contoh yang mendekatkan kepada paham kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita punya diri yang bersih, pakaian sifat yang bagus, walaupun sedikit amal ibadah kita berkenan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun segunung amal ibadah yang kita lakukan, tapi selama ini kita masih bercelumur dengan kemaksiatan, kita bercelumur dengan kotoran-kotoran dosa, tentu Allah tidak akan berkenan menerima amal ibadah itu. Demikian kurang lebih contoh untuk mendekatkan paham kita kepada masalah ini. Para muhibbin rahimakumullah, pada minggu yang dahulu disebutkan bahwa 7 sifat yang utama, 7 sifat yang merupakan sumber malapetaka yang mesti dibersihkan pada diri kita masing-masing. Syirik, menyekutukan Allah, riya, kemudian ujub, kemudian sombong, yang kelima tama, yang keenam iri dengki, yang ketujuh merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 sifat itu kita bersihkan daripada diri kita, berarti kita sudah tazakka, sudah membersihkan diri. Setiap diri yang sudah bersih itu bisa diberi pakaian, perhiasan. Wa dzakara asma rabbih. Syirik kita hilangkan daripada diri kita. Begitu syirik hilang daripada diri kita, pakaiannya apa? Pakaian diri, tauhid. Syirik dibuang, ganti dengan tauhid. Tauhid ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan atau hakikat. Dulunya kita menyekutukan Allah, tapi sekarang sudah mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, tauhid, ilmu tauhid, semuaan insyaallah sudah belajar sifat 20. Cuma yang perlu ditambah lagi adalah kemantapan daripada pelajaran sifat 20 itu. Maksudnya kemantapan itu adalah makin kita gali dalil-dalilnya, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita tentang pelajaran kepada sifat 20 itu. Pertama, wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wajib wujud. Wujud apa artinya? Ada. Semuaan tahu artinya. Tapi kalau ditakuni, kalau Tuhan itu ada di mana? Kadang kau menjawabnya. Tuhan wajib ada. Itu dalam ilmu tauhid. Kalau ada orang bertakun lawan kita, kalau Tuhan itu ada di mana adanya? Supaya kawan diterima oleh akal. Mungkin kita bertanya dengan diri kita sendiri, Allah Ta'ala itu ada, tapi di mana adanya? Nyaman didatangi. Semacam pertanyaan kita. Mungkin timbul pertanyaan, Allah Ta'ala itu ada, apabila adanya? Nah, ini jawaban-jawaban seperti itu perlu kita cari untuk memantapkan tauhid kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah mengatakan, beliau ditanya orang, wahai Imam, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, di mana?
Beliau menjawab, ujar Imam Ali, kalau engkau bertanya di mana Allah, berarti engkau bertanya di mana tempatnya Allah. Ngaran tempat itu berapa buting? Atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Enggak lain badan itu. Bila ada atas ke bawah tuh. Bawah, kiri kanan, muka belakang. Di bawah apa? Bawah langit umpamanya. Di atas langit, di kiri bulan, di kanan bulan, muka matahari. Nah pasti ada macam itunya. Bila kita bertanya di mana Allah, berarti kita bertanya tempat Allah. Nah jawaban untuk itu adalah menurut Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum dia menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada matahari, Allah sudah ada. Sebelum ada langit, Allah sudah ada. Sebelum ada aras, Allah sudah ada. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Nah, itu kalau kita mau menanyakan tempat di mana Allah. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang dia tetap seperti yang dulu. Pertanyaan lagi timbul dalam hati kita mungkin, apabila Allah Ta'ala itu adanya. Bila kita menakunakan itu, berarti kita menakunakan masa. Apabila Allah Ta'ala itu adanya tanggal berapa, Allah Ta'ala itu adanya tahun berapa. Nah jawaban yang demikian adalah bahwa masa itu berarti perputaran matahari dan bulan. Ada masa. Sedangkan Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan itu. Jadi Allah Ta'ala itu disebut qidam, tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Allah Ta'ala baqa, tidak ada ujungnya. Allah Ta'ala mukhalabatuhu lil hawadis, bersalahan bagi yang baharu. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah arti berdiri sendiri, kada perlu kepada siapapun. Allah kada perlu kepada siapapun. Kita beribadah, kita kada beribadah, Allah kada peduli. Allah kada membutuhkan ibadah kita. Allah kada membutuhkan doa kita. Allah kada membutuhkan zikir kita. Qiyamuhu binafsih. Allah wahdaniyat asa. Asa nang apa? Asa pada fi'ilnya, asa pada sifatnya, asa pada zatnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah itu sifat 20 itu adalah merupakan bagian daripada ilmu tauhid yang memperhiasi diri kita sesudah kita hilangkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara memantapkan tauhid yang ada pada diri kita? Sifat 20 berapa kali tamat sudah belajar? Tamat ulangi. Tamat ulangi. Memantapkan tauhid itu ada dua cara supaya tauhid itu mantap dan berbuah. Caranya apa? Yang pertama, kasratut tafakkur, banyak berzikir, berfikir, banyak berfikir. Berpikir nang apa dipikirkan? Berpikir tentang kejadian diri kita sendiri. Pikirkan diri kita seorang nih. Yang kedua, memperkuat tauhid itu adalah kasratul zikir, banyak berzikir la ilaha illallah. Nah, itu dua perkara itu merupakan merawat menjaga ibarat pohon yang kita tanam. Tauhid, ilmu pelajaran sifat 20 kita tanam dalam hati kita, kita rawat, kita haragu supaya berbuah, berkembang, kita rawat dengan perbanyak fikir dan zikir. Kita pikirkan diri kita, asal ada, sekarang ada. Malam sihat, hari ini uyuh. Semalam berduit, hari ini kada. Siapa yang mengatur ini? Pada kalau mengatur itu tentu ada yang maha mengatur. Kalau kita ulang-ulang memikirkan yang demikian, kita akan menemukan yang maha mengatur itu. Nah,
Itu fikir. Lawan zikir banyaki. Tauhid kita akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, buah tauhid mengapa? Oleh para ulama disebutkan buah tauhid itu ada 5. Pertama syuhudul af'al, yang kedua syuhudus sifat, yang ketiga syuhuduz zat, yang keempat syuhudul kasrah bil wahdah, yang kelima syuhudul wahdah bil kasrah. Itu buah daripada ilmu tauhid. Nah, dari 5 macam buah tauhid itu minimal 1 nang kita miliki. Nang mana syuhudul af'al. Ini paling minimal. Bila kita dapatkan itu, kita tergolong ashabul yamin. Ashabul yamin. Syuhudul af'al itu minimal buah tauhid yang kita dapatkan. Jadi belajar ilmu tauhid sifat 20, kemudian dirawat dengan banyak berpikir tentang kejadian diri, banyak berzikir la ilaha illallah, akan berbuah 5 perkara. Buah yang pertama yang mesti kita dapatkan adalah syuhudul af'al, menyaksikan fi'il, perbuatan-perbuatan. Maksudnya apa? La nara fi'lan fil kaun illa fi'alallah. Kita tidak melihat satu perbuatan di dalam alam semesta ini melainkan hanya satu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu daripada diri kita, baik daripada orang lain, baik itu satu kebaikan atau satu kejahatan, semuaan adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang pertama. Sangat indah dan sangat mulia apabila sudah kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa kita kadang melihat sesuatu perbuatan melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, berpuluh-puluh tahun aku berkhadam dengan Rasulullah, berpuluh-puluh tahun aku berbakti kepada Rasulullah, berkhadam, membantu Rasulullah. Kada pernah Rasulullah itu menyalahkan perbuatanku yang sudah aku lakukan. Bahasa kita apa? Kada pernah meniwas sesuatu yang sudah terjadi. Kita meniwas sesuatu yang sudah terjadi, kada akan bisa mengembalikan kepada semula. Ini apa untungnya meniwas itu? Rasulullah kada pernah meniwas aku, ujar Anas. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah memandang bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan fi'lullah, fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buah yang minimal kita miliki dengan tauhid. Bila kita dapat itu, tergolong ashabul yamin. Pertama tadi tauhid. Nah, sudah buah pertama itu kita dapat, kini otomatis buah-buah berikutnya akan dirasakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bertahap kita melihat sesuatu ada perbuatan, itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu benda mati atau benda hidup, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perhiasan diri. Jadi kalau kita misalnya menyuruh seseorang, sudah kita beri arahan kena ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Kayaknya bila sudah kesimpulannya, hasilnya digawinya, sekalinya kada sesuai lawan arahan kita. Nah, bila kita mengingat bahwa la fi'la illa fi'lullah, kita kada akan meniwas lawan orang yang kita suruh itu. Kada akan meniwas inya, menumpalak inya. Karena kita sadar bahwa kita sudah berusaha namun hasilnya macam ini adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid macam itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, riya, sifat yang buruk ini dibuang daripada diri kita, diganti dengan perhiasan yang namanya ikhlas. Perhiasan yang namanya ikhlas.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jalla Tuhan, siapa hendak berjumpa denganku di akhirat nantinya, hendak berjumpa denganku, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan ibadah itu kepada seseorang jiwa pun. Artinya ibadahnya murni ikhlas karena Allah. Itu modal untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kudusi mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ujar Tuhan dalam hadis kudusi ini, ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku yang aku berikan, aku letakkan dalam hati hamba-hambaku yang kucintai. Rasulullah bersabda, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlaslah kau beramal, cukup sedikit beramal. Artinya walaupun sedikit tapi ikhlas, cukup sudah. Akhlisil amal yujzikal qalil, yujzika minhul qalil, cukup daripada engkau sedikit. Para muhibbin rahimakumullah, riya secara ringkas, kita beribadah kepada Allah didorong oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah didorong oleh makhluk Allah. Kita beribadah karena sesuatu makhluk Allah. Itu ngarannya adalah riya. Memberi orang tujuan supaya dipuji orang, itu riya. Memberi orang tujuan supaya dipilih orang, riya. Maubati orang tujuan supaya dicintai orang adalah riya. Apapun ibadah bila motivasinya tujuannya itu bukan karena Allah, ngarannya adalah riya. Itu kita buangi, kita ganti dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah artinya kita beramal ibadah sesuatu tidak ada yang mendorong kita selain karena Allah. Kenapa membaca Quran? Tujuannya kada lain hendak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa membaca zikir? Kada lain karena menjalankan perintah Allah. Itu ikhlas. Walaupun sekali berzikir tapi ikhlas macam itu, yujzika minhul qalil, ujar Nabi, cukup daripada engkau. Apalagi banyak beribu-ribu zikir sekali. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas yang 100%. Orang melakukan sembahyang, orang melakukan ibadah, orang melakukan menuntut ilmu semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lainnya. Sedikit pun kada ada yang lain. Nah, ini artinya ikhlas yang murni. Bangun malam sembahyang tahajud. Kenapa garang maka kepingin sembahyang tahajud malam? Kenapa tergerak maka hendak sembahyang tahajud malam? Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh, Allah menyuruh, Allah cinta orang yang tahajud. Jadi aku tahajud tujuan tahajud, tujuan lain kada ada. Nah, itu artinya ikhlas. Itu adalah ikhlas. Jadi ikhlasnya hubungannya dengan ibadah. Kenapa membaca Quran? Kenapa menuntut ilmu? Kenapa ke majelis taklim? Kada ada tujuan apa-apa selain hanya untuk menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah. Tujuan lain kada ada menuntut ilmu. Selajur menyelajur kada ada menuntut ilmu. Tujuan kutur menuntut ilmu cuma satu, menjunjung perintah Allah, titik, hingga situ ikhlas. Selajur mengilangi kawan, selajur itu, selajur kebanyakan campurannya. Nah, ikhlas kada ada tujuan lain, cuma satu, menjunjung perintah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu nomor 1. Yang nomor 2 masih dimasukkan ikhlas.
Orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga Allah atau takut terhadap neraka Allah. Kenapa kita mengaji? Udah ini kada mengaji masuk neraka kita mati. Kenapa sembahyang? Udah ini kada sembahyang masuk neraka mati, dikubur disiksa. Kalau kita macam itu, motivasi beramal termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Walaupun nomor 2 ikhlasnya. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Dan aku ke surga. Ketujuh bersedekah untuk melindungi aku daripada api neraka. Itu tujuanku bersedekah, kada ada yang lain. Itu ikhlas juga ngarannya, cuma nang nomor 2. Nang nomor 3 masih dikatakan ikhlas. Orang yang bersedekah, contohnya kita ambil sedekah. Orang yang bersedekah karena menjunjung perintah Allah. Tapi ada sedikit tabuat hendak dipuji orang. Tapi aku andai kata-kata dipuji orang, tetap aku bersedekah. Nah, ini masuk ikhlas juga ngarannya, walaupun bercampur sedikit. Asal campurannya jangan banyak. Jadi bisa dimaafkan itu hanya kalau untuk sekedar menggairahkan. Bisa dimaafkan kalau hanya sekedar untuk meringankan. Tapi kada dimaafkan bila untuk melakukan. Tahun ini naik haji. Tahun ini naik haji, selajur aku membawa jamu, di situ payu jamu. Tapi andai kata aku kada membawa jamu, tetap aku naik haji juga. Nah, ini ikhlas kada? Ikhlas. Tapi bercampur sedikit, masih dimaafkan menurut Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi sedikit ada bercampur. Tapi kalau campurannya ini sama banyaknya, itu ikhlas. Kadang adanya riya, kada draw, berpahala kada, berdosa kada, sama 50% 50%. Nah, kalau banyak nang kada baik daripada Allah, itu hanya disebut adalah riya. Nah, itu dosa yang didapat, bukan pahala daripada ibadah yang ia lakukan. Contohnya umpamanya seorang bini-bini. Bini-bini ini menutup aurat, berjilbab, kita ambil contoh. Kenapa yang berjilbab? Perintah agama. Perintah agama. Berarti ini ikhlas. Kenapa ikan berjilbab? Ketakutan kita dalam neraka, bila ada berjilbab rambutku dibakar neraka, digantung di neraka. Jadi aku mesti berjilbab. Ikhlas. Yang ketiga, kenapa ikan berjilbab? Ini perintah Allah, dan supaya aku dianggap orang perempuan yang salihah umpamanya. Tapi nang anggapannya sedikit saja. Nang banyaknya berjilbab ini karena Allah, dan supaya aku dianggap perempuan yang adil. Nah, apabila dianggap perempuan yang adil, salihah ini kada banyak, betapa banyak karena Allahnya, itu masih ikhlas. Jadi ikhlas ada 3 macam tadi. Sesudah sifat riya dihilangkan daripada diri kita, gantinya adalah ikhlas. Kalau kita sudah beramal ibadah ini, kita bertauhid, nang mantap berbuah tadi tauhidnya, dan lagi ikhlas, itu semuaan adalah perhiasan-perhiasan kita. Yang ketiga, sifat nang kada baik nang dibuang daripada diri kita adalah ujub. Ujub itu apa artinya? Merasakan bahwa ibadah yang kulakukan ini, merasakan bahwa kepintaran yang ada pada diriku ini terbit daripada diri sendiri, lupa bahwa itu anugerah Allah. Itu ngarannya adalah ujub. Nah, lawanannya apa? Kalau ujub ini kita hilangkan, gantiannya zikrul minnah lillahi ta'ala, menyebut nikmat, mengingat nikmat Allah ta'ala.
Kita disunatkan setiap kali tuntung beribadah mengingat nikmat Allah. Dan kita wajib mengingat nikmat Allah sesudah beribadah bila timbul ada dorongan ujub. Misal membuat sesuatu yang sulit, sesuatu yang muskil, nah orang kadang dapatnya, biasa orang baca kita paham, kita dapat, dalam hati kita timbul mungkin kepintaran kita, wah aku pintar, aku hebat. Kalau timbul macam itu, kita wajib mengingatkan bahwa aku bisa demikian adalah anugerah Allah. Nah itu ngarannya zikrul minnah. Bila dorongan ujub tuh kadada sesudah kita melakukan ibadah, sunat kita menyebut mengingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu zikrul minnah. Hati kita kadang-kadang merasa mungkin sesudah beribadah kita merasa jadi orang yang bersih. Sudah kita tuntung beribadah semalaman, subuh mungkin merasa orang yang bersih. Nah, saat itu kita wajib mengingat bahwa kita bisa beribadah tuh karena ditolong Allah, supaya jangan jadi orang yang menganggap dirinya bersih. Dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan satu cerita, orang dahulu beribadah 70 tahun di dalam gua. Pekerjaan dunia ada ibadah melulu 70 tahun. Satu hari ini si abid berdoa kepada Allah, berdoa lawan Tuhan. Untung berdoa, doanya kada kabul. Doanya kada kabul, kada diterima Allah. Begitu doanya kada kabul, si abid ini sakit hati. Sakitnya aku hati, doa aku kada dikabulkan Tuhan. Barangkali aku ini masih kotor. Barangkali aku ini masih hina di sisi Allah. Barangkali aku masih banyak dosa daripada kebaikanku. Itulah sebabnya doa aku kada dikabulkan Allah. Mengakui demikian, Allah turunkan malaikat dalam bentuk laki-laki kepada si abid tadi. Malaikat itu berkata, wahai abid, bahwa perasaan ikam yang demikian tadi lebih baik daripada ibadah kamu yang 70 tahun itu. Menyadari begitu doanya kada kabul, dia sadar, aku sakit hati, doa aku kada kabul, barangkali aku ini masih banyak dosa di sisi Allah, masih banyak salahnya di sisi Allah, masih kotor di sisi Allah. Nah, beberapa detik yang demikian lebih utama di sisi Allah daripada ibadah yang 70 tahun. Makanya ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'ah khairun min ibadah 70 sanah atau kama qala. Tafakkur sesaat itu bisa lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Kita tafakur macam tadi. Tiap hari kita beribadah, kadang mengingat nikmat-nikmat Allah. Tiap hari kita beribadah, kadang kita merasa kekurangan diri, kadang merasa kekotoran diri. Atau saat kita merenung, atau saat kita duduk tafakur, kita rasakan kekurangan kita, rasakan dosa-dosa kita. Nah, perasaan yang satu matnya itu lebih abdal daripada ibadah-ibadah yang kada ada tafakurnya. Nah, jadi itu adalah ujub, wajib kita buangi. Gantinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, setiap kita ada melakukan sesuatu yang istimewa pada diri kita, kita ingat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hadis kudusi disebutkan Allah berfirman kepada Nabi kita, qul lil qawi la yu'jibannaka quwwatuk fa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il maut. Ya Tuhan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang yang kuat, yang gagah perkasa, sampaikan kepada dia, jikalau ujub engkau dengan kekuatan engkau, tolak kematian kalau ikam bisa. Mereka untuk bujur-bujur kuat, coba pang tulak kematian kawalah. Ini datang Israel. Amun kada kawa kada usah ujub dengan kekuatan engkau. Wa qul lil alim la yu'jibannaka ilmuk fa in a'jabaka ilmuk fa akhbirni mata ajaluk. Katakan kepada orang-orang yang cerdik, pandai, yang alim, janganlah kamu ujub dengan ilmu kamu. Jangan merasa bangga dengan ilmu kamu. Kalau kamu merasa pintar, merasa alim, kabarkan kepadaku tanggal berapa ikam mati. Tahulah apabila kita mati. Orang pintar pasti tahu.
berarti kada pintar kita. Wa qul lil ghani la yu'jibannaka maluka wa ghinak fa in a'jabak fa'at'im khalaqi ghada'an wahida. Katakan kepada orang-orang kaya, jangan ujub dengan kekayaan yang ada pada engkau. Kalau engkau merasa ujub dengan kekayaan engkau, coba beri makani seluruh makhlukku sehari aja, sekali makan pagi sangguplah. Siapa yang sugih-sugih ini merasa hebat dengan kesugihannya, sangguplah memberi makan seluruh dunia sekali makan aja, terima habis harta yang ada. Jadi kunci daripada menghilangkan ujub di dalam diri kita ini adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang bungas, orang nang alim, orang nang kaya, orang nang kuat, orang nang ahli ibadah, itu mudah didatangi oleh merasa ujub itu. Nah, orang nang bungas begitu baca rabin, bungasnya aku di hati nih, umpamanya nakasih ingat, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ampun Tuhan, ini pemberian Tuhan, supaya kada ujub. Orang nang pintar begitu membaca buku, membaca kitab nang alih-alih dapat, wah aku pintar. Nakasih ingat bahwa kepintaran itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memakayani diri dengan sifat yang terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, selalu perlindungan daripada segala sesuatu yang menjauhkan daripadanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما